Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, di mana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaochun mulai bersorak tawa gila-gilaan, tawa dipenuhi dengan semua kemarahan ganas yang telah terus-menerus ditekan selama waktunya di domain abadi-abadi. Yah, dalam hal itu kurasa aku lebih baik membunuh Celestial. Pendeta Devourer telah dipaksa mundur oleh kerajaan Waterswamp, dan Celestial Deathfall telah terluka sampai-sampai batuk darah oleh God Killer. Oleh karena itu, tanpa ragu Bai Xiaochun menembak ke arah Celestial Deathfall. Saat dia bergerak, batu-batu dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya, mengubahnya menjadi golem batu yang sangat besar. Kemudian, ia menggunakan Cloud Lightning Forefather Transformation, menyebabkan kekuatan tubuh daging bentuk golem batunya meningkat secara dramatis, dan tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat proses itu selesai, dia memancarkan energi yang menyebabkan langit menjadi redup, dan mengirimkan angin liar yang menjerit-jerit di seluruh daratan. Celestial Deathfall hampir tidak bisa bernapas. Dengan mata terbelalak dari sensasi krisis yang mematikan, ia segera melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, dan memanfaatkan semua benda ajaib dan kartu truf yang bisa dipikirkannya. Namun, tidak ada yang melakukan apapun untuk mengurangi sensasi bahaya yang mendalam. Bahkan, saat Bai Xiaochun maju ke arahnya, sensasi itu hanya tumbuh lebih kuat. Kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaochun meletus saat dia menggunakan heks kematiannya, serta bash gunung gemetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi gunung besar yang kabur di udara menuju Celestial Deathfall. Celestial Deathfall terasa seperti dia runtuh secara mental. Namun, dia tidak bisa menghindari pukulan itu. Dalam keputusasaannya, dia bersiap untuk menghadapi serangan langsung untuk mencoba bertahan. Namun, Bai Xiaochun belum menggunakan teknik yang paling mematikan. Saat dia mendekati, dia mengepalkan tangannya. Dia menggunakan kepalan kaisar yang tak mati. Itu bukan tinju kaisar yang tak berujung biasa. Itu didukung oleh Living Mountain Incantation, Cloud Lighting Forefather Transformation, kekuatan tubuh dagingnya, Mountain Sucking Bash, dan heks kematiannya, serta semua kekuatan kehidupan yang baru saja ia serap dengan teknik God Killer. Ini adalah serangan pertama kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Segala sesuatu di daerah itu mulai bergetar hebat ketika fluktuasi energi dilepaskan yang melampaui langit biasa. Energi ini, berada di puncak, berada di lingkaran besar alam surgawi. Waktu untuk mati, Bai Xiaochun berteriak. Sementara itu, Celestial Deathfall melolong putus asa saat mereka bertabrakan. Segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat, bahkan Ville Emperor City. Gunung hancur, dan banyak pembudidaya di kota tercengang oleh ledakan yang memekakan telinga. Gelombang kejut menyebar di mana-mana, bersama dengan suara yang begitu keras sehingga bahkan kesedihan Celestial Deathfall pun tenggelam. Ketika debu hilang, Bai Xiaochun berdiri di sana, lengan kanannya hilang, mengungkapkan lengannya. Meskipun lengannya tampak utuh, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu ditutupi dengan terlalu banyak luka untuk dihitung. Namun, luka-luka itu segera mulai sembuh. Pada saat yang sama, adalah mungkin untuk melihat kawah di depan Bai Xiaochun, di bagian bawahnya berserakan potongan daging dan darah yang berdarah. Tubuh kedagingan Celestial Deathfall telah sepenuhnya hancur. Dausitnya terbang, dan kemudian menghilang. Celestial telah terbunuh. Ini adalah kedua kalinya di Eternal Immortal Domains bahwa seorang Celestial telah terbunuh dalam beberapa kali. Yang pertama terbunuh adalah wanita tua yang telah dibunuh oleh klon yang berdaulat, dan sekarang Celestial Deathfall. Meskipun dia bisa dibangkitkan, itu masih sangat penting. Di kejauhan, Pendeta Devourer terengah-engah, pikirannya berputar. Bai Xiaochun, bagaimana beraninya kau membunuh Celestial? Meskipun dinasti Ville Emperor dan dinasti Saint Emperor telah berselisih selama bertahun-tahun, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Pendeta Devourer terpana oleh kematian Celestial Deathfall, dia juga takut dengan kehebatan pertempuran Bai Xiaochun. Dia sudah mencapai titik di mana dia bisa membunuh Celestial dengan satu pukulan tinju. Pendeta Devourer menggigil ketakutan. Meskipun kerajaan Waterswamp sudah memudar, dia masih benar-benar ketakutan. Sebelum sadar, Bai Xiaochun menoleh padanya, matanya merah, dan mulai berjalan ke arahnya. Dan kemudian ada kamu. Tangan kanan Bai Xiaochun melintas dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikan jarinya ke arah Pendeta Devourer. Seketika, banyak Life Forever Lamb bermunculan di daerah tersebut. Pada saat yang sama, Pendeta Devourer sendiri menjadi pelita, bersama dengan langit di atas dan tanah di bawahnya. Wajah Pendeta Devourer jatuh, bukan karena takut akan teknik itu, tetapi karena Bai Xiaochun baru saja mengeluarkan Great Sword of the North, dan melaju ke arahnya. Jelas, dia berencana untuk mengambil keuntungan dari Pendeta Devourer yang terjebak di tempatnya oleh Life Forever Lamb untuk membunuhnya. Sial, pria ini benar-benar menyimpan dendam.
Terengah-engah, dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan cahaya berwarna darah muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, energi dari Life Forever Lam meletus, menghancurkan cahaya berwarna darah dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, Great Sword of North turun ke arah Pendeta Devourer. Biasanya, Pendeta Devourer akan memilih untuk pergi keluar untuk meraih kemenangan. Tapi sekarang, hidupnya lebih penting baginya daripada pembentukan mantra atau orang-orang Heavenspan. Bagaimanapun, semuanya telah diatur oleh Pangeran Vile untuk memulai. Karena itu, tanpa ragu dia melemparkan segala yang dimilikinya untuk memblokir serangan pedang. Kemudian, darah menyembur dari mulutnya, dia melesat ke kejauhan. Bai Xiaochun berdiri di sana terengah-engah, tampak seperti dia benar-benar di luar kendali. Namun, kebenarannya adalah dia tahu persis apa yang dia lakukan. Untuk satu hal, keuntungannya yang spektakuler dalam kipas yang rusak telah mendorongnya ke tepi alam surgawi. Kedua adalah bahwa dia benar-benar marah dengan situasi yang ditetapkan oleh Pangeran Vile. Mengabaikan Pendeta Devourer yang melarikan diri, Bai Xiaochun mengangkat Great Sword of the North dan kemudian menebasnya ke arah formasi mantra. Hancurkan! Dia berteriak. Saat pedang itu turun, salah satu dari 9 naga hitam yang membentuk fondasi formasi melolong karena benar-benar dihancurkan. 8 lainnya dengan cepat bergegas untuk melahap potongan naga yang hancur. Bai Xiaochun belum pernah melihat formasi mantra seperti ini sebelumnya, tapi dia bisa mengatakan itu luar biasa. Meskipun dia bisa menggunakan unding hex miliknya untuk masuk ke dalamnya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua orang di dalamnya. Oleh karena itu, menggunakan hex kematian akan terlalu banyak membuang-buang waktu. Karena begitu dekat dengan kota Kaisar Vile, waktu adalah hal yang paling penting. Dia membutuhkan formasi mantra yang terbuka segera. Mengangkat Great Sword of the North lagi, dia memotong menuju formasi mantra. Dia memukul 7 kali, menghancurkan naga hitam dengan setiap pukulan. Setiap kali, formasi mantra bergetar dan semakin melemah, hingga tak lama kemudian, kekacauan keruh mulai memudar untuk mengungkap puluhan ribu pembudidaya realem Heavenspan di dalam. Mereka duduk bersila dalam meditasi, wajah mereka pucat. Beberapa jelas bertarung, tetapi beberapa sudah dikurangi menjadi kerangka. Bai Xiaochun dengan cepat melihat Li Qinghou dan Patriarch Spirit Stream. Paman Li, Bai Xiaochun bergumam. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Rambut Li Qinghou tidak lagi hitam, tetapi abu-abu. Di sebelahnya adalah Patriarch Spirit Stream, yang tampak kuyu dan layu. Ada banyak wajah akrab lainnya, yang semuanya menyebabkan Bai Xiaochun melolong marah saat ia menebas dengan Great Sword of the North. Pada titik inilah, tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya melesat dari kota Kaisar Vile menuju Bai Xiaochun. Merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun. Suara yang terdengar di telinga Bai Xiaochun tidak lain adalah surga terkuat di kota Kaisar Vile Viral Paksa Surgawi. Di belakang Celestial Virupaksa adalah aliran indera surgawi, yang dimiliki oleh celestial lainnya di kota, yang semuanya telah mendeteksi apa yang terjadi dengan pembentukan mantra. Sebagian besar dari mereka sengaja sedikit mundur. Lagi pula, Bai Xiaochun baru saja membunuh Celestial Deathfall dan melukai Pendeta Devourer dengan serius, membuat mereka semua sangat terguncang. Beberapa, seperti Pangeran Ur Iblis, sangat ketakutan sehingga mereka hanya berani mengirimkan akal surgawi, dan bahkan kemudian, biarkan viral paksa surgawi memimpin. Celestial Virupaksa, di sisi lain, adalah surgawi terkuat di kota Kaisar Vile, dan sudah sejak lama membenci Bai Xiaochun. Dia menjadi curiga terhadapnya kembali ketika mereka berdua berada di kipas rusak, dan juga menderita di tangannya selama insiden dengan klon kedaulatan. Oleh karena itu, dia tidak ragu sama sekali untuk campur tangan ketika Bai Xiaochun mencoba untuk membuka formasi mantra. Bai Xiaochun mendongak, sadar bahwa jika viral pas surgawi menghalangi dia dalam membuka formasi mantra, maka makhluk langit lainnya dari kota Kaisar Vile juga akan datang. Kemudian, tidak hanya dia akan berada dalam bahaya besar, tetapi juga tidak mungkin menyelamatkan Patriarch Spirit Stream dan yang lainnya. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan fakta bahwa Vile Emperor juga bisa muncul pada akhirnya. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak dia bergerak, dan dia tidak berani bertaruh pada berapa lama Kaisar Vile akan tetap berada dalam meditasi terpencil. Jika dia muncul, maka itu bisa menyebabkan malapetaka total. Jadi, membunuh Deathfall tidak membuat mereka takut. Nah, jika saya dapat membuat Virupaksa mundur, maka itu akan membuat ketakutan di hati mereka. Mengetahui dia tidak punya pilihan lain, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menarik sepenuhnya pada basis budidayanya untuk mendorong Great Sword of the North ke bawah menuju formasi mantra. Sebuah ledakan terdengar ketika pedang menusuk formasi, yang bergetar hebat tetapi bertahan. Namun, menikam pedang ke dalam formasi tidak hanya mengurangi beberapa bahaya bagi orang-orang di dalamnya, itu juga membuatnya jauh lebih sulit bagi formasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Melihat ke atas, Bai Xiaochun melepaskan tubuh kedagingan yang mengejutkan dan kekuatan basis kultivasi saat ia menembak ke arah Virupaksa Surgawi. Punya harapan kematian. Bukannya viral paksa surgawi tidak melihat Bai Xiaochun membunuh Deathfall.
Itu karena dia masih percaya bahwa, bahkan jika Bai Xiaochun lebih kuat dari dia, dia masih bisa ditangani. Dan itu terutama benar sekarang karena dia tidak menggunakan Great Sword of the North miliknya. Saat keduanya saling mendekat, Bai Xiaochun melepaskan kepalan kaisar yang mati di tingkat paling tinggi yang bisa dicapai. Ledakan besar terdengar, menyebabkan warna-warna liar berkedip di langit dan bumi. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia terhuyung mundur. Virupaksa sama-sama terguncang, matanya bersinar cerah, dan jantungnya bengkak karena syok. Bahkan dia terkejut dengan serangan kepalan yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa menyerang lagi, luka-luka Bai Xiaochun mulai pulih, dan senyum ganas bisa terlihat di wajahnya saat dia melepaskan lagi-lagi tinju kaisar yang tak berujung. Suara gemuruh memekakan telinga bisa terdengar saat darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun lagi. Namun, dia tidak menahan diri. Dalam sekejap mata, Bai Xiaochun menyerang dan ditolak 5 kali berturut-turut. Namun, Celestial Virupaksa mengalami kesulitan mempertahankan kekuatan, dan terhuyung mundur, batuk darah. Terlihat lebih hidup dari sebelumnya, Bai Xiaochun menerjangnya. Di kejauhan, Pangeran Ur Iblis dan para bidadari lainnya tersentak melihat apa yang terjadi. Bai Xiaochun tampaknya dicekam oleh kegilaan, dan sedang melakukan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka pun. Bagi mereka, dia tampak sangat berbeda dari masa lalu. Sampai sekarang, dia jelas berdenyut dengan urat baja. Dia jelas terluka, ke titik di mana dia batuk seteguk darah. Bahkan dengan kekuatan regenerasinya, sepertinya dia tidak bisa mempertahankan luka mengerikan seperti itu. Di hadapan kegilaan dan urat-urat baja seperti itu, bahkan viral paksa surgawi yang gagah berani sedang batuk darah, dan akhirnya tampak ragu-ragu. Menyeka darah dari mulutnya, Bai Xiaochun berkata, bahwa itu. Dengan itu, dia mengabur, melepaskan lebih banyak kepalan kaisar yang tak mati, menyebabkan semua langit dan bumi bergetar ketika kaisar bayangan mengeluarkan semburan kehancuran. Dia tampaknya benar-benar mengabaikan cedera pada dirinya sendiri saat dia bertarung dengan kekuatan pertempuran yang semakin mengejutkan. Dengan undeks-kodeks yang menguatkannya, Bai Xiaochun tampaknya tidak bisa berkompromi. Dia akan membunuh lawannya, atau mati mencoba. Ketika aura pembunuhannya berkobar, Virupaksa berjuang untuk melawan. Setelah batuk 7 suapan darah besar, wajahnya jatuh. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk terbunuh, Bai Xiaochun? Dia berteriak. Tidak ada yang bisa dilakukan Virupaksa selain berteriak dan mengutuk. Pada saat ini, lengan Bai Xiaochun tercabik-cabik, tulangnya terlihat di bawah kulit. Dia batuk sangat keras sehingga darah yang keluar dipenuhi dengan potongan-potongan organ internal. Namun, Bai Xiaochun dalam keadaan gila, dan aura pembunuhannya begitu kuat, sehingga Virupaksa sudah ragu-ragu apakah akan terus bertarung. Pada titik ini, bahkan kemenangan bisa menempatkannya dalam bahaya besar. Itu tidak layak. Dia tiba-tiba menembak mundur dalam menghadapi serangan Bai Xiaochun berikutnya. Meskipun kehilangan muka yang besar, bahayanya terlalu besar. Sama seperti pendeta Devourer, ia memilih untuk melarikan diri, dan bahkan menyesal telah terlibat sejak awal. Di kejauhan, Pangeran Urdimon dan para celestial lainnya melihat apa yang terjadi, dan tersentak kaget. Setelah bertukar pandangan tertegun, mereka berbalik untuk kembali ke kota. Persetan, selama dia tidak menyebabkan masalah di kota kita harus membiarkannya sendirian. Orang ini jelas gila. Kaisar Vile mungkin dalam meditasi terpencil, tetapi jika hal-hal terus terjadi seperti ini, dia pasti akan keluar dan mengurus semuanya. Mengabaikan Virupaksa surgawi yang melarikan diri, Bai Xiaochun terbang kembali ke Great Sword of the North. Terengah-engah, dia meraihnya dengan gagang dan kemudian menariknya keluar dari formasi mantra. Bahkan ketika luka-lukanya sembuh, dia menggunakan basis kultivasinya dan kekuatan tubuh dagingnya untuk menebas pedang ke bawah lagi. Buka, dia menghantam tempat di mana dia menikam pedang ke formasi, menyebabkan retakan menyebar ke segala arah. Kemudian, formasi mantra meledak. Saat debu mengendap puluhan ribu kultivator Heavenspan Realm yang telah berada di dalam mendongak. Meskipun dilemahkan, mereka tahu bahwa mereka sekarang memiliki kesempatan hidup baru. Dan kemudian mereka melihat Bai Xiaochun. Meskipun beberapa tidak mengenalinya, banyak yang adalah temannya. Dan banyak yang mulai meneteskan air mata. Leluhur-leluhur, itu leluhur-leluhur. Leluhur-leluhur datang untuk menyelamatkan kita. Bai Xiaochun tidak bisa menjaga hati yang tenang di hadapan seruan seperti itu. Hampir segera, dia fokus pada Li Qinghou dan Patriarch Spirit Stream, yang tampak sangat lemah pada saat ini. Bergegas ke Li Qinghou, dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Paman Li, mempertimbangkan sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu, itu pasti reuni yang menggembirakan. Dan meskipun Li Qinghou tampak bersemangat, wajahnya tiba-tiba berubah suram, dan dia mencengkeram bahu Bai Xiaochun dengan erat. Xiaochun, katanya, terdengar sangat cemas, kamu harus pergi menyelamatkan Song Junwan dan Zhou Zimo. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, getaran melewatinya, dan dia tiba-tiba tidak bisa bernapas. Dia telah mencari berita tentang dua wanita yang sangat selama bertahun-tahun, hanya untuk mendengar nama mereka sekarang, pada saat ini bahaya kritis.
Mereka dibawa pergi oleh Pangeran File. Li Qinghou melanjutkan, kamu harus menyelamatkan mereka. Tampak sama cemasnya dengan Li Qinghou, Patriark Spirit Stream menambahkan, Xiao Chun, mereka sedang dan mempertimbangkan bagaimana mereka berdua telah bertindak di sekitar satu sama lain, Anda harus menjadi ayah. Saya tidak yakin mengapa mereka begitu lama, tetapi dari apa yang dikatakan Junwan, dia pasti mengandung anak Anda. Pergi, selamatkan mereka. Apa? Bai Xiaochun terpukul ke inti seolah-olah dia terkena petir. Meskipun yang lain mungkin tidak mengerti situasinya, berdasarkan apa yang dikatakan Raja Hantu Raksasa kepadanya, dia tahu bahwa itu karena garis keturunannya dan kodeks hidup kekal yang tidak berarti bahwa masakan kedua wanita telah diperpanjang dengan cara dramatis. Pada saat ini, apa yang dia rasakan sebelumnya hampir tidak dianggap sebagai kemarahan. Pada saat ini, dia merasa lebih marah daripada yang bisa dibayangkan. Waner dan Zimo, ada darah dan dagingku sendiri di dalamnya, anak-anakku. Bai Xiaochun menggigil ketika badai mulai menumpuk di dalam dirinya, hal-hal seperti yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. Di satu sisi, ia merasakan kegembiraan, di sisi lain kecemasan. Fakta bahwa dia tidak tahu apakah mereka berdua masih hidup menyebabkan api mulai membara di dalam hatinya. Xiao Chun, Patriark Spirit Stream, sepertinya Vile Prince mengawasi tubuh fisikmu. Karena dia gagal dalam usahanya untuk mendapatkannya, dia datang dengan dua rencana. Satu untuk mengekstraksi darah kami, yang lain untuk merebut Song Junwan dan Zhou Zimo, dan menggunakan anak-anak Anda yang belum lahir untuk memanen darah dan energi vital mereka. Ini semua untuk tujuan mengekstraksi rahasia yang terkunci di dalam garis keturunanmu. Mata Bai Xiaochun merah padam saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan amarah sembrono yang melampaui apapun dari sebelumnya. Ini adalah rekan-rekan Daois dan anak-anaknya. Fakta bahwa Pangeran File ingin menggunakannya untuk tujuan jahat seperti itu mendorong Bai Xiaochun ke tingkat kemarahan yang gila, tipe yang bisa menodai semua ciptaan dengan darah. Bahkan orang yang paling takut dan pengecut pun tidak akan bisa menerima situasi seperti itu, dan akan menjadi marah hebat. Namun, dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehat. Dia tahu bahwa jika dia pergi untuk menyelamatkan Song Junwan dan Zhou Zimo, dia mungkin tidak akan keluar dari situasi hidup-hidup. Dia takut mati seumur hidupnya, dan biasanya memilih untuk mengambil rute yang aman, bukan yang berbahaya. Tapi sekarang dia tidak peduli. Bahkan jika dia menghadapi gunung belati dan lautan api, dia masih akan pergi. Dia harus pergi. Bahkan jika dia mati. Lagi pula apa masalahnya tentang mati? Sentimen seperti itu tidak pernah ada dalam hati Bai Xiaochun sebelumnya, tetapi saat ini, mereka mendominasi pikirannya. Terlepas dari keadaan hiruk pikuknya, dia melihat puluhan ribu pembudidaya Realm Heavenspan, menyadari bahwa jika dia meninggalkan mereka di sini sendirian, mereka akan dalam bahaya. Dan jika dia membawa mereka bersamanya di Great Sword of the North, dan dia akhirnya binasa, maka mereka akan menemui nasib yang sama. Meskipun dia mungkin bersedia membuang hidupnya, dia tidak bisa memaksakan nasib yang sama pada mereka. Dia punya beberapa pilihan. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke arah pedang. Itu bergetar, dan kemudian melepaskan kekuatan gravitasi yang meraih semua pembudidaya Realm Heavenspan, bahkan Li Qinghou dan Patriark Spirit Stream, dan mengisap mereka di dalam. Selanjutnya, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengirim Great Sword of North melesat ke kejauhan dalam sorotan cahaya. Dia berpikir untuk mengirim mereka ke kipas yang rusak. Tetapi dia tahu bahwa, meskipun menjadi pemilik kipas, dia tidak bisa mengirim banyak orang ke dalamnya. Gongsun Waner, aku, Bai Xiaochun, mohon kau membantuku. Bawa bangsaku, dan pedang ini, dan serahkan mereka ke Grand Heaven Master. Beberapa jarak jauh, Gongsun Waner muncul dari udara tipis, emosi campur aduk terlihat di wajahnya. Dia datang lebih awal, dan telah mempertimbangkan apakah akan membantu Bai Xiaochun atau tidak. Pada akhirnya, dia tidak perlu melakukannya. Fakta bahwa dia telah mengucapkan namanya dengan keras menunjukkan bahwa dia tahu dia telah datang. Bahkan ketika dia menyaksikan dalam diam, dia berbalik dan menjadi kabur cahaya, menembak kembali ke kota Kaisar Vile seperti meteor. Dia sangat percaya padaku. Dia pikir, berbalik, dia kabur saat dia mengejar Great Sword of the North. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun mempercayakan hidupnya dengan puluhan ribu rakyatnya. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Itu semua membuatnya merasa sangat terguncang. Sementara itu, Bai Xiaochun bergerak dengan kecepatan mengejutkan ke arah tulang naga yang adalah kota Kaisar Vile. Menyingkirkan Great Sword of the North mengurangi kecakapan pertempurannya sampai tingkat tertentu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga orang-orang yang memanggilnya Archancestor aman. Itu adalah satu-satunya cara untuk bisa bertarung dalam pertempuran berdarah sampai mati tanpa gangguan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, Pangeran Vile, maka aku tidak pantas menyebut diriku manusia. Mati. Aura pembunuh yang mengelilingi Bai Xiaochun mendorongnya maju seperti bintang jatuh yang merusak. Angin menjerit dan tanah berguncang.
Udara, yang tidak mampu menopang kekuatan seperti itu, pecah dan hancur. Para kultivator di Ville Emperor City yang bisa melihat apa yang terjadi benar-benar terkejut, dan merasa seperti dihancurkan oleh tekanan. Mereka bahkan merasakan kemauan di dalam diri mereka bergerak. Para dewa, dan dewa semuanya terkejut, terutama mereka yang ada di kedutaan. Semua kota Kaisar Ville tampak terselubung dengan tekanan mencekik saat mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Bai Xiaochun melesat di udara. Adapun tujuannya, itu sangat jelas. Dia menuju ke Ville Prince Mansion. Dia tampak seperti pisau setan yang mengiris udara ke arah Pangeran Ville. Di dalam Ville Prince Mansion, semua bawahan Ville Prince gemetar ketakutan. Sementara itu, Pangeran Ville berada di kamar pribadi, ekspresi gila di wajahnya saat dia melihat formasi mantra yang diatur di depannya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan, Anda binatang lemah. Formasi mantra menyerupai simbol Yin Yang, dengan Song Junwan dan Zhou Zimo tersegel di dalamnya, mata mereka tertutup. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat dan memuntir karena ekspresi kesakitan. Asap hitam meringkuk di sekitar mereka, menusuk mereka untuk mengambil darah dan esens dari mereka dan anak-anak mereka yang belum lahir. Untungnya, Song Junwan memiliki tato totem di lengannya, yang mengelilinginya dan Zhou Zimo dengan perisai cahaya ungu yang protektif. Pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa tato totem digambarkan Bruiser. Formasi mantra didirikan di atas altar berwarna darah, yang tidak lain adalah sumber asap hitam. Menanggapi gerakan mantra yang dilakukan oleh Pangeran Ville, formasi mantra diputar secara konstan. Pada titik tertentu, Pangeran Ville tiba-tiba mendongak dan mengeluarkan slip giok transmisi. Sialan, adakah yang bisa menghentikannya? Anda ingin membunuh saya, Bai Xiaochun? Anda hanya meminta untuk ditebang. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, Anda atau saya. Saya sangat dekat dengan kesuksesan. Wajahnya terpilin marah, dia mengirim pesan kepada ayahnya. Setelah waktu yang lama berlalu di mana dia tidak mendapat tanggapan, dia menjadi bingung, dan mulai mengirim pesan ke para celestial di kota. Dia membuat segala macam janji kompensasi yang luar biasa untuk mendapatkan bantuan mereka, dan ketika dia akhirnya mendapat jawaban, dia menghela nafas lega. Masih khawatir, dia memerintahkan para dewa di bawah komandonya untuk mencegat Bai Xiaochun. Para ahli di Ville Prince Mansion tidak punya pilihan selain bersiap diri dan terbang ke tempat terbuka. Pada titik ini, Bai Xiaochun telah mencapai jantung kota Kaisar Ville, dan mendekat dengan cepat. Sebelum kaki tangan Ville Prince bisa menghubunginya, para celestial yang telah menanggapi hadiah yang dijanjikannya tiba. Daoist Heavenspan, Pangeran Ur Iblis, Pendeta Devourer, dan Celestial Virupaksa semuanya muncul. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba meyakinkan Bai Xiaochun untuk berhenti. Mundur, Bai Xiaochun. Kaisar Ville keluar dari pengasingan setiap saat, Bai Xiaochun. Bangun. Kita bisa menyelesaikan masalah, tidak ada alasan untuk semua ini. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun mungkin setuju untuk berkompromi. Tapi saat ini, matanya merah, dan aura pembunuhannya mengamuk ke tingkat yang belum pernah terdengar. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia mati untuk membunuh orang. Kalian semua singkirkan aku. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata. Dia segera menggunakan Gunung Saking Bash, menambahkan kekuatan tubuh daging mentah dan energi dari basis budidayanya. Dia bahkan menggunakan heks kematian dan teknik God Killer-nya. Ledakan bisa terdengar saat ia menabrak Pangeran Ur Demon dan Daoist Heavenspan. Darah menyembur keluar dari kedua mulut mereka saat mereka dikirim jatuh ke samping. Mengenai Pendeta Devourer dan Celestial Virupaksa, meskipun mereka masih curiga tentang situasi ini, mereka masih mencoba memblokir jalan Bai Xiaochun. Lebih banyak ledakan terdengar saat Bai Xiaochun sendiri batuk darah, dadanya benar-benar ambruk. Namun, sepertinya dia tidak peduli. Tertawa dengan kegilaan, dia meraih Celestial Virupaksa dan dengan keras menghukumnya. Saat Viral Paksa Surgawi batuk darah, dia menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang membuka mulutnya seolah-olah menggigit sepotong dari wajahnya. Tanpa ragu-ragu, Virupaksa membayar mahal untuk melarikan diri menggunakan sihir rahasia. Dia benar-benar gila. Sementara itu, saat Bai Xiaochun terlibat dengan Celestial, antek-antek pangeran jahat sedang terbang keluar untuk bertemu penyusup yang berbeda. Dia mengenakan jubah hitam yang cocok dengan rambut hitamnya yang berputar-putar, dan memegang tombak panjang. Meskipun dia jelas seorang dewa, dia jelas cukup kuat untuk bertarung dengan para dewa. Dia tak lain adalah Song Ke. Setelah melirik pertempuran yang terjadi di antara langit, dia berbalik ke Ville Prince Mansion. Kuir ada di sini untuk menyelamatkanmu, Bibi Junwan. Di udara, Bai Xiaochun mendorong Celestial Virupaksa keluar dari jalan dengan kabut darah dari teknik God Killer-nya, kemudian mengabaikan Pangeran Ur Setan dan Celestial lainnya saat ia langsung menuju ke Ville Prince Mansion. Dia benar-benar tidak sabar, dan karena itu, siapapun yang menghalangi jalannya akan didorong ke samping atau dibunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pendeta Devourer diam-diam mengerutkan kening. Dia adalah orang yang licin dan mengelak, dan dalam keadaan apapun lainnya hanya akan mundur dan membiarkan segala sesuatunya berjalan seperti itu. Sayangnya, mereka tepat di tengah kota Kaisar Ville.
Jika Bai Xiaochun sampai ke Villa Prince Mansion dan melakukan sesuatu yang drastis, maka Villa Emperor kemungkinan akan marah. Virupaksa surgawi mungkin membuatnya sedikit lebih mudah karena fakta bahwa dia belum pernah bekerja dengan Pangeran Vile sebelumnya. Tetapi Pendeta Devourer telah bekerja erat dengan Pangeran Vile untuk sementara waktu sekarang, dan karena itu, ia tidak punya pilihan selain mencoba melakukan sesuatu. Memikirkan kembali bagaimana berbagai hal terjadi dalam insiden dengan tiruan Sultan, ia dengan cepat memilih apa yang ia harapkan akan menjadi taktik yang efektif. Pangeran Ursetan, Taoist Heavenspan. Kita tidak bisa membiarkan Bai Xiaochun masuk ke Villa Prince Mansion. Kaisar Vile akan keluar dari meditasi terpencil kapan saja. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia kabur bergerak menggambar pada kekuatan basis kultivasi yang signifikan untuk berpindah ke jalan Bai Xiaochun. Pangeran Urdemon dan Daoist Heavenspan keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka menggunakan kartu truf untuk membantu. Bai Xiaochun memukul perlawanan mereka beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak bisa melewati mereka. Pada titik ini, aura pembunuhan dan amarahnya yang membakar telah mencapai ketinggian epik. Apakah kalian ingin mati? Kabut darah dari teknik God Killer menyusut mengungkapkan Bai Xiaochun sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia menerjang ke Daoist Heavenspan. Suara gemuruh bergema ketika Daoist Heavenspan mencoba melompat keluar dari jalan, tetapi dipukul di bahu. Seketika, sebagian besar bahu dan lengannya hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Bai Xiaochun melepaskan Life Forever Lamp dan Water Swamp Kingdom-nya untuk mencegah Pendeta Devourer dan Pangeran Urdemon ikut campur. Kemudian, niat membunuh berkedip di matanya saat dia menggambar di Mountain Sucking Bush dan Fish Kaisar yang tidak mati. Sebelum serangan itu menghantam, mata Taoist Heavenspan tiba-tiba berubah hitam, dan asap hitam keluar dari dalam dirinya untuk membentuk penghalang pertahanan. Itu adalah hambatan yang kuat, pemogokan kepalan yang digunakan Bai Xiaochun untuk melukai Celestial Deathfall tidak lebih dari sekedar mengetuk Daoist Heavenspan sejauh beberapa ratus meter, benar-benar tidak terluka. Selanjutnya, reaksi Bai Xiaochun menderita menyebabkan dia mendengus kesakitan. Pada saat yang sama, sulur asap hitam mulai membungkusnya seperti belenggu, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya ketika ia terhuyung mundur, kekuatan regenerasinya bekerja dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Pangeran Urdemon dan Pendeta Devourer keduanya memandang dengan mata berkilauan. Kesempatan sempurna, kata Pendeta Devourer, melakukan gerakan mantra yang menyebabkan lautan biru cerah muncul di sekelilingnya. Laut dengan cepat berubah menjadi rahang menganga yang menerjang ke arah Bai Xiaochun. Adapun Pangeran Urdemon, dia juga mengambil tindakan, menyebabkan lampu merah menyala mengelilinginya. Pada saat yang sama, iblis besar muncul di punggungnya, merah tua, dengan dua tanduk mencuat dari kepalanya. Menggeram ia melompat ke arah Bai Xiaochun. Dalam menghadapi krisis yang tampaknya ini, Bai Xiaochun hanya tertawa kecil. Mata bersinar dengan kegilaan dan tekad, dia menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan api 22 warna. Wajah Pangeran Urdemon jatuh, dan Pendeta Devourer tersentak keras. Tak satu pun dari mereka yang tahu persis apa yang dipegang Bai Xiaochun, tapi kekuatan mengerikan yang bisa mereka rasakan darinya membuat mereka sepenuhnya dan benar-benar terguncang. Lebih jauh lagi, ini bukan nyala api 22 warna biasa. Itu telah disulap dengan bantuan Dao Essence of Life and Death dan berisi beberapa essence itu. Tidak baik, aura itu kita tidak bisa membiarkannya mengenai kita. Mereka segera mundur, namun, mereka terlalu lambat. Bahkan ketika mereka mulai bergerak, Bai Xiaochun menghancurkan api multiwarna, menyebabkan ledakan besar. Pada saat itu, suara gemuruh mengguncang seluruh kota Kaisar Vile, dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Bahkan tulang naga bergetar, dan banyak bangunan di permukaannya runtuh. Dan itu bahkan bukan hal paling menakutkan yang terjadi. Saat nyala 22 warna menyebar, ia melahap apapun yang disentuhnya. Beberapa saat sebelumnya, sejumlah kultivator dari Villa Prince Mansion sedang dalam proses mengelilingi Bai Xiaochun, dan melihat dengan gembira ketika kemajuannya terhambat. Tapi kemudian, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat api yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Dan itu juga hal terakhir yang mereka lihat. Api menutupi mereka, mengisinya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan sebelum menguranginya menjadi abu. Bangunan di dekatnya sudah dikosongkan. Lagi pula, pertempuran antara langit adalah sesuatu yang hanya akan berani diamati oleh para pembudidaya yang lebih lemah dari jauh. Namun, bangunan yang tersisa juga berubah menjadi abu oleh api yang membakar. Pangeran Urdemon dan Pendeta Devourer adalah yang paling dekat dengan pusat gempa, dan dipaksa untuk memanfaatkan kekuatan penuh basis budidaya mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, mereka menderita luka-luka yang signifikan, dan akhirnya batuk darah, mata mereka dipenuhi syok. Ketika mereka keluar dari api yang mengembang, Pendeta Devourer bergerak sedikit lebih cepat, dengan Pangeran Ursetan jatuh sedikit di belakang. Jika mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri, mereka pasti bisa. Namun, pada saat itulah golem batu tiba-tiba keluar dari api.
Golem batu itu rupanya tidak terluka sama sekali oleh api, dan pada kenyataannya, bahkan tidak memperhatikannya. Melolong itu menjangkau dan meraih Pangeran Urdimen yang putus asa. Tidak, dia menjerit berjuang. Sayangnya, dia bereaksi terlalu lambat dan segera ditelan oleh api yang mengembang, bersama dengan golem batu. Meskipun tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi sesudahnya, mereka bisa mendengar jeritan kesakitan datang dari dalam api. Taois Heavenspan tersentak dan mundur, dan Pendeta Devourer menggigil ketakutan ketika ia melaju ke arah yang berlawanan. Viral paksa surgawi berada lebih jauh di kejauhan, tetapi bahkan dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Api berlangsung sekitar 10 napas waktu, setelah itu golem batu muncul, melangkah maju. Batu dan batu mulai runtuh sampai Bai Xiaochun terungkap terluka tetapi sudah pulih berkat kodeks undingnya. Hanya butuh beberapa saat bagi semua daging dan darahnya untuk kembali normal. Saat dia berjalan, dia menyeret Pangeran Urdimen yang tidak sadar bersamanya. Alih-alih membunuhnya, dia melemparkannya ke dalam tasnya yang dipegang, lalu melihat sekeliling sejenak sebelum sekali lagi menuju ke mansion Ville Prince. Semua celestial dan setengah dewa di daerah itu, serta para pembudidaya lainnya di kota Kaisar Ville, benar-benar terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Virupaksa surgawi terguncang. Sebelumnya, dia tidak mau mempertaruhkan segalanya, dan sekarang bahkan lebih tidak mau. Setelah melihat letusan nyala api multiwarna, dia merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Itu tidak layak untuk memprovokasi dia, bahkan demi Pangeran Ville. Selain itu, saya hanya diminta untuk membeli waktu. Saya akan mengatakan bahwa saya sudah menyelesaikan tugas itu. Tidak ada yang menghalangi jalan Bai Xiaochun, dan Kaisar Ville belum muncul dari pengasingan. Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa itu terjadi. Mengabaikan kelelahan yang mulai merayap di dalam dirinya, dia melangkah ke Ville Prince Mansion. Begitu dia melakukannya, dia melihat tumpukan mayat. Mayat-mayat, apakah mereka dewa atau pembudidaya Naschen Soul, semuanya dibunuh dengan cara yang sama, luka tombak di dahi. Bai Xiaochun dengan cepat mengirim akal surgawi, sampai dia melihat apa yang terjadi di aula besar. Di sana dia melihat wajah yang familiar, seseorang mengenakan jubah hitam dan memegang tombak panjang. Dia begitu berlumuran darah sehingga menetes dari dirinya dan membentuk kolam di sekitarnya di tanah. Dia tak lain adalah Song Ke. Auranya lemah dan goyah, dan dia dipenuhi luka. Di banyak tempat tulang terlihat di tengah-tengah darah dan darah. Karena merokok, sidik jari hitam yang dapat dilihat di dadanya, 5 organ yin dan 6 organ yang hampir hancur. Dia kehilangan mata, dan jelas ada di kaki terakhirnya. Seolah-olah dia tetap berdiri dengan kemauan semata, sekuat dan setinggi gunung. Sebelumnya, Pangeran Ville telah mengirim semua dewa untuk membantu Pangeran Urdimen dan para dewa lainnya menunda Bai Xiaochun. Pada saat itu, Pangeran Ville sudah mulai menjadi benar-benar gila. Dia telah menghabiskan beberapa hari mencoba untuk memecah Song Junwan dan Zhou Zimo, dan telah mencapai titik kritis di mana kesuksesan hanya sekitar sudut. Saat itulah Song Ke menerobos masuk ke Ville Prince Mansion. Jubah hitam berkibar, dan tombak di tangan ia mulai membantai para dewa yang menghalangi jalannya, perlahan-lahan berjalan menuju aula besar. Tepat ketika momen paling kritis tiba, dia menabrak pintu dengan tombaknya, mendukungnya dengan semua kekuatan basis kultivasi yang bisa dikerahkannya, serta tekadnya yang teguh. Pada titik ini dalam hidupnya, dia tidak peduli untuk masalah hidup dan mati, dan karena itu tidak menahan apapun dalam upayanya untuk membuka pintu. Ketika pintu hancur, Pangeran Ville mulai turun ke kegilaan total. Semua rencana dan komplotannya telah sampai pada momennya, hanya agar Song Ke menyelanya. Marah, ia mulai melampiaskan kemarahannya pada Song Ke. Song Ke, dengan basis budidaya devanya, tidak menyusut kembali. Tanpa ragu-ragu, ia mulai melawan Pangeran Ville, yang adalah seorang dewa setengah mati. Meskipun pertempuran itu tidak mencapai tingkat spektakuler dari pertarungan asli antara Bai Xiaochun dan Daois Heavenspan, itu penting untuk sedikitnya. Darah terciprat saat kedua petarung itu bertarung dengan gila, dengan Song Ke memanfaatkan semua aura pembunuh yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Pangeran Ville, namun, dia sama sekali tidak ragu untuk bertarung. Bagaimanapun, ia berjuang untuk bibinya yang tercinta. Dia tidak terlalu peduli dengan Zhou Zimo, tetapi tidak bisa mengabaikan Song Junwan. Dia adalah kerabat terdekatnya, dan ketika dia melihat perutnya yang membengkak, dia juga tahu bahwa dia sedang berjuang untuk keponakannya, seorang keponakan yang ayahnya hanya bisa Bai Xiaochun. Meskipun dia selalu ingin mengalahkan Bai Xiaochun, dan tidak pernah benar-benar menyukainya, dia tidak bisa melupakan semua yang telah dilakukan Bai Xiaochun untuknya sejak pertemuan awal mereka di Jurang Pedang Jurang. Song Ke adalah orang yang sombong, tetapi pada saat ini dalam hidupnya, dia tidak merasa dendam pada Bai Xiaochun. Dan meskipun dia menyadari bahwa Bai Xiaochun adalah atasannya, dia selalu percaya dirinya mampu mengejar ketinggalan. Dan dengan demikian, dia datang untuk bertarung. Untuk bibinya, untuk keponakannya dan untuk darah dan daging Bai Xiaochun. Dia bertarung tanpa penyesalan, dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran sampai akhir.
Pangeran Vile sudah terguncang. Dia belum pernah bertemu Deva yang bisa bertahan di bawah amarah serangannya. Namun, berulang-ulang, Song Ke tetap kuat, sehingga mustahil bagi Pangeran Vile untuk melanjutkan pekerjaannya dengan formasi mantra. Meskipun tampaknya di luar batas kemungkinan, Song Ke, seorang dewa, mengulurkan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Dia bisa melihat itu, terlepas dari kenyataan bahwa Song Junwan dan Zhou Zimo tampak sangat lemah ketika mereka duduk di sana dalam formasi mantra mereka masih hidup. Dan anak-anak mereka masih aman. Jika dia tidak bertahan cukup lama konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Untuk bertahan selama waktu yang dibutuhkan tongkat dupa untuk membakar diperlukan bahwa Song Ke mempertahankan cedera fana tapi kuat. Saat Vile Prince melemparkan semua yang dia bisa padanya, Song Ke mengabaikan rasa sakit dan cedera dan mengulangi satu hal untuk dirinya sendiri. Berpegang erat, berpegang erat, berpegang erat. Ketika Bai Xiaochun akhirnya ditembak jatuh dari langit dan memasuki Vile Prince Mansion, Song Ke tahu bahwa semua itu sepadan. Pangeran Vile dalam keadaan gila, terengah-engah saat ia melepaskan satu serangan demi satu. Kenapa kamu tidak mati saja, sial? Mati. Dia bisa melihat Bai Xiaochun mendekat dan jantungnya berdebar keras. Aku sudah dekat, sangat dekat. Menatap racun ke arah Song Ke yang sekarat, sang pangeran keji berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, akal surgawi Bai Xiaochun menyelimuti seluruh rumah. Mengabaikan Pangeran Vile yang melarikan diri, dia bergegas ke aula utama untuk mengkonfirmasi bahwa Song Junwan dan Zhou Zimo aman. Kemudian, dengan kesedihan dia berbalik untuk melihat Song Ke, yang berdiri di sana, hidupnya melayang pergi. Song Ke berhasil menatap Bai Xiaochun, dan kemudian perlahan tersenyum. Bahkan dalam menghadapi kematian yang sudah dekat, ia berdiri tegak dan lurus. Dia masih terlihat gagah dan tampan, matanya berkedip karena menyesal harus meninggalkan dunia yang hidup. Suara parau, dia berkata, Bai Xiaochun. Ketika kita bertemu di Valen Sword Abyss, kamu merebut energi surgawi yang dimaksudkan untukku. Anda mengalahkan saya hanya dengan sehelai rambut. Di Bloodstream Sect, Anda melakukan hal yang sama. Mengalahkan saya dengan rambut. Itu sama di Sekte Penangkal Sungai, dan di Tembok Besar. Hampir seperti kita berdua dikutuk oleh mantra sihir. Bahkan di Willlands, kau masih mengalahkanku. Aku dulu bertanya-tanya apakah kamu akan selalu mengalahkanku. Dia terhuyung ke samping sedikit. Dia hampir tidak bisa membuka matanya pada saat ini, dan bisa merasakan kesadarannya memudar. Ketika sedikit energi terakhirnya terkuras, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bai Xiaochun, kamu selalu melakukan lebih baik dari saya. Kamu selalu mengalahkanku. Tapi hari ini aku, Song Ke, berhasil mengalahkanmu. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sepenuh hati. Air mata mengalir di wajahnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak bisa bertahan lagi. Tombak di tangannya hancur menjadi abu, dan dia jatuh ke tanah. Song Ke telah binasa. Sepanjang hidupnya, dia telah berjuang keras, selalu berusaha mengejar ketinggalan. Tapi kali ini, seperti yang dia katakan, dia benar-benar mengalahkan Bai Xiaochun. Dia tidak ingin menyerah pada kematian, tetapi tidak punya pilihan. Namun, ketika kesadarannya memudar, dia bahagia. Bai Xiaochun gemetar ketika dia melihat mayat Song Ke, sepenuhnya menyadari bahwa tanpa pengorbanannya, istri dan anak-anaknya sendiri akan mati. Song Ke telah mempersembahkan hidupnya sendiri untuk mereka. Song Ke, gumamnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Rasa sakit yang dia rasakan pada saat ini adalah tipe yang bisa mengguncang langit dan bumi. Dia tiba-tiba menemukan dirinya mengingat kenangan lama Song Ke, kembali di Willlands, di Tembok Besar, di Sekte Penangkal Sungai, Sekte Aliran Darah dan akhirnya pertemuan awal mereka di Jurang Pedang Jurang. Kau yang benar-benar dipilih. Dia tidak bisa menghentikan air mata, tetapi pada saat yang sama, tahu bahwa waktu terbatas. Dia harus menanggung rasa sakit dan kesedihan, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dia dengan cepat mengirim mayat Song Ke ke kipas yang rusak, lalu berbalik dan menghancurkan formasi mantra di aula besar. Ketika dia melihat cahaya valet redup yang berasal dari tato totem di lengan Song Junwan, dia segera mengenali aura itu. Bruiser, gumamnya. Kemudian dia melihat perut bengkak Song Junwan dan Zhou Zimo, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mereka. Dia bisa merasakan anak-anak yang belum lahir di dalam mereka, bergerak. Mereka tampak bahagia. Tiba-tiba, dia merasakan ikatan keterikatan yang kuat menghubungkan mereka dengannya. Mengingat betapa kecil dan lemahnya mereka, Bai Xiaochun tahu bahwa melindungi mereka sekarang adalah misi terpenting dalam hidupnya. Ibumu melindungi kamu sebelumnya, gumamnya, tapi mulai sekarang, ayah akan membuatmu aman. Tidak yakin bagaimana menggambarkan perasaan di dalam dirinya, ia dengan cepat mengirim Song Junwan dan Zhou Zimo yang tidak sadar ke kipas yang rusak. Sekarang dia adalah pemilik kipas angin, itu adalah tugas sederhana untuk mengirim orang ke sana selama mereka tidak melawan. Setelah melakukannya, dia mendongak. Alih-alih melarikan diri dia memutuskan untuk membalas dendam. Pangeran Vile, masih hidup. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam pada seseorang yang berusaha membunuh istri dan anak-anaknya?
Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam pada seseorang yang telah mencoba mengekstraksi darah puluhan ribu pembudidaya Heavenspan? Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kematian Song Ke? Aura mengerikan mengamuk, dia kabur bergerak, mengunci ke Pangeran Vile panik, melarikan diri. Kamu harus mati. Dia menggeram, matanya bersinar dengan lampu merah yang aneh. Mengambil langkah ke depan, dia menghilang, untuk muncul kembali tepat di depan Vile Prince. Melambaikan tangannya, dia mengirim angin dingin yang tampaknya mampu memotong daging dari tulang. Itu seperti mulut besar yang menerjang ke arah Pangeran Vile seolah ingin melahapnya. Pangeran Vile tidak punya waktu untuk bereaksi. Hampir sebelum sosok Bai Xiaochun bahkan menjadi sangat jelas, semua yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan udara dingin yang mematikan. Ayah, selamatkan aku. Dia berteriak dengan khawatir. Sebelum angin dingin bisa menyentuhnya, energi mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam istana kekaisaran. Seketika awan di atas berputar, membentuk bersama menjadi wajah yang sangat besar. Itu mengancam tanpa marah, dan mengenakan mahkota kekaisaran. Itu tak lain adalah Kaisar Vile. Beraninya kau, Bai Xiaochun. Meskipun dia berbicara dengan suara tenang, itu mengandung energi yang mengguncang semua ciptaan, dan menimbulkan ketakutan ke dalam hati semua makhluk hidup. Bahkan Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia mati lemas. Bai Xiaochun tahu bahwa dia mengambil risiko besar. Mencoba membunuh Vile Prince adalah pertaruhan besar. Bukan hanya dia bertaruh bahwa kaisar-kaisar jahat punya rencana dan skema tertentu yang tidak diketahui siapapun, tapi dia juga bertaruh bahwa pangeran raja jahat sebenarnya tidak terlalu penting bagi kaisar-kaisar jahat. Bagaimanapun, Kaisar Vile ini sebenarnya bukan Kaisar Vile. Meskipun kata-kata Kaisar Vile baru saja mengguncang semua tanah, Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan, bukannya melambat atau melarikan diri, mendorong basis kultivasinya lebih keras. Melambaikan tangannya, dia melepaskan angin yang bahkan lebih mengejutkan, yang langsung mengalahkan Pangeran Vile. Angin mulai menguliti kulitnya, dan menyerang tulangnya dengan rasa sakit yang hebat. Jeritan yang bergema dari dalam angin hampir tidak terdengar manusia. Di langit, wajah kaisar-kaisar jahat menatap Bai Xiaochun dengan mata dingin dan menyipit, dan niat membunuh yang berkedip-kedip. Kemudian, wajah terdistorsi ketika tangan besar muncul yang meluncur ke arah Bai Xiaochun. Karena kamu ingin mati, aku akan mengakomodasi kamu. Ini adalah serangan telapak tangan dari Arkayan, dan itu langsung menghantam ketakutan ke dalam hati semua orang, bahkan Virupaksa dan Pendeta Devourer. Saat telapak tangan turun, segala sesuatu di sekitar Bai Xiaochun benar-benar dikunci karena energi yang sangat besar yang terlibat. Dari apa yang bisa dilihat oleh penonton, dia hanya punya satu pilihan. Dia harus menyerah untuk mencoba membunuh Pangeran Vile, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Jika dia bersikeras, mungkin dia bisa membunuh Pangeran Vile, tapi dia sendiri pasti akan mati dalam prosesnya. Sebelum melewati level 99 dari kipas yang rusak, Bai Xiaochun mungkin harus berjuang tentang apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang dia telah melewati level itu, dia sudah menderita pukulan dari seorang Archaean. Archaeans itu kuat, tetapi jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cara itu. Melihat ke atas, Bai Xiaochun berteriak di bagian atas paru-parunya, menggunakan semua kekuatan tubuh kedagingannya, dan memutar basis budidayanya dengan kecepatan tinggi. Dia juga melepaskan sekumpulan kemampuan surgawi, meskipun dia tidak menggunakan untuk menarik keluar wajan penyunya. Lagi pula, ini hanya serangan telapak tangan ilusi yang dia hadapi, dan setelah pengalamannya pada kipas yang rusak, dia yakin. Setelah tingkat ke-99 itu, dia merasa siap secara mental untuk menghadapi serangan dari seorang ahli kuno. Tanpa ragu-ragu, ia menggunakan sutra reinkarnasi mantannya, menyebabkan banyak simbol magis mengelilingi telapak tangan Archaean. Banyaknya gambar yang muncul di dalamnya menyebabkan murid-murid Kaisar Vile mengerut saat dia meniadakan efeknya. Namun, dalam waktu singkat yang dia habiskan untuk melakukannya, Bai Xiaochun memanggil gerbang kehidupan dan kematian. Ketika tangan itu mendekat, itu semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah itu berpindah dari kehidupan ke kematian. Itu semua terjadi pada waktu yang diperlukan untuk berpikir, dan kemudian, telapak tangan itu mengenai. Suara gemuruh yang kuat memenuhi seluruh langit dan bumi, menyebabkan istana kekaisaran dan kota Kaisar Vile secara keseluruhan bergetar secara fisik. Banyak bangunan di daerah itu bahkan roboh. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget dan khawatir. Sementara itu, kemampuan surgawi Bai Xiaochun hancur dan hancur, basis budidayanya dan tubuh kedagingannya tidak mampu berdiri untuk serangan kuno. Namun, serangan itu tampak lebih lemah dari yang seharusnya, terutama setelah diserang oleh sutra bekas reinkarnasi dan gerbang kehidupan dan kematian. Meskipun ledakan memekakan telinga, dan meskipun darah yang keluar dari mulutnya, Bai Xiaochun masih berdiri. Mustahil. Virupaksa surga tersentak. Para celestial lainnya tidak dapat berkata-kata, apalagi para dewa dan dewa. Hampir tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka saksikan di sana di kota Kaisar Vile. Adapun diri sejati Kaisar Vile, ekspresi serius berkedip di matanya saat dia duduk di sana dengan penuh pertimbangan di kamar pribadinya di istana kekaisaran.
Kemudian, senyum aneh menyebar di wajahnya. Ketika semua itu terjadi, angin dingin yang telah dikerahkan Bai Xiaochun melawan Pangeran File terus merobek kulit dan dagingnya dari tulang-tulangnya, dan memotong tulangnya menjadi tidak ada apa-apa. Rasa sakit itu benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Jeritan bergema saat dia dikuliti hidup-hidup, dan tulang-tulangnya hancur. Segera, hanya jiwanya yang tersisa, yang Bai Xiaochun raih dan raih. Dia awalnya berencana untuk hanya membunuh Pangeran File, tetapi kemudian berubah pikiran. Itu terlalu mudah. Pembalasan menuntut agar Pangeran File tidak mati seperti kematian sederhana. Ada terlalu banyak hal untuk ditebus. Boneka mayat Heavenspan di Istana Kekaisaran, tatapan Kaisar Agung di saat-saat terakhirnya, puluhan ribu pembudidaya realem Heavenspan terperangkap dalam formasi mantra, bahaya fana istri dan anak-anak Bai Xiaochun telah ditempatkan di, dan akhirnya, kematian Songke. Karena semua hal itu, tidak mungkin dia akan memberi Pangeran Keji kematian yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, dia secara efisien mengekstraksi jiwa Pangeran jahat. Kamu suka bertukar tubuh dengan orang, bukan? Anda suka membuat boneka, bukan? Anda suka menyiksa orang sampai mati, bukan? Saat kata-kata itu meninggalkan mulut Bai Xiaochun, ekspresi ngeri yang mendalam muncul di wajah jiwa Pangeran File. Ayah, selamatkan aku. Rupanya, itulah satu-satunya kata yang mampu ia ucapkan sekarang. Namun, sebelum dia bahkan bisa selesai mengatakannya, Bai Xiaochun melemparkan jiwa itu ke dalam tasnya. Baru saat itu tiba saatnya untuk mundur. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar di domain abadi Eternal. Itu adalah bencana yang akan mengguncang semua pembudidaya. Dia telah membunuh Deathfall, dan menangkap Urdemon dan File Prince. Pada titik ini, tidak ada cara dia bisa dibiarkan tetap hidup dalam dinasti File Emperor. Meskipun dia tidak yakin apakah dan kapan File Emperor benar-benar akan muncul secara langsung, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu untuk mencari tahu. Waktunya untuk kembali ke kipas yang rusak. Setelah membuat keputusan, dia mengirim pemikiran, dan mulai menghilang. Namun, seperti yang dia lakukan, suara siulan bergema keluar dari Istana Kekaisaran. Suara gemuruh memenuhi daerah itu saat pintu aula besar Istana Kekaisaran meledak dan aliran cahaya keluar. Di sana, mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran, tidak lain adalah kaisar-kaisar jahat. Dia bergerak secepat kilat untuk muncul tepat di depan Bai Xiaochun, matanya berkilauan saat dia melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya. Saya tahu Anda mendapatkan kipas Sultan, Bai Xiaochun. Saya telah memperhatikan Anda selama beberapa waktu, menunggu saat ini. Tolong, bawa aku kembali bersamamu ke kipas Sultan. Meskipun tidak ada orang selain Bai Xiaochun yang bisa mendengar kata-kata itu, mereka segera menyebabkan pikirannya berputar. Saat jari Kaisar File melambai di udara, koneksi aneh muncul antara dia dan Bai Xiaochun. Bahkan ketika wajah Bai Xiaochun jatuh, dia memudar, begitu pula Kaisar File, yang wajahnya bersinar dengan keserakahan dan antisipasi. Saat Bai Xiaochun menghilang dari kota Kaisar File di domain abadi-abadi, demikian pula Kaisar File. Keluar dalam kehampaan yang gelap, satu-satunya cahaya yang bisa dilihat berasal dari kipas yang rusak, seperti cahaya obor yang tak terhitung jumlahnya. Di alun-alun utama, robot roh Bai Xiaochi berdiri di sana, memandangi dua wanita dan mayat tanpa daya. Para wanita cantik, dan meskipun sangat lemah, pasti hidup. Sayangnya, meskipun ada banyak sekali pengetahuan yang ada di pikiran Bai Xiaochi, ia tidak tahu mengapa perut mereka begitu besar. Apa yang terjadi di sini? Gerutunya. Kenapa tak tahu malu itu mengirim mayat di sini? Bai Xiaochi tidak terlalu senang dengan apa yang terjadi. Tidak yakin apa yang harus dilakukan kedua wanita ini dengan Bai Xiaochun, yang bisa dia lakukan adalah berjongkok ke samping, mendesah dan menatap. Bai Xiaochun tidak pergi terlalu lama ke titik di mana Bai Xiaochi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur. Dia tidak bisa berhenti berpikir tentang memiliki master baru. Setelah semua tahun kebebasan yang dia alami, itu agak pemikiran yang menyedihkan, dan merupakan sumber nafas yang konstan. Tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan kerutan tertekan menghilang dari wajahnya, untuk digantikan oleh senyum lebar. Terlihat sangat simpatik, dia membungkuk di pinggang ke arah tertentu agak jauh di alun-alun. Bai Xiaochun terwujud ke arah itu. Sebelum proses itu selesai, Bai Xiaochun berteriak dengan suara cemas. Aktifkan formasi pertahanan, robot kecil. Kami diserang. Bai Xiaochi menggigil ketika, tepat di belakang Bai Xiaochun, sosok lain mulai terbentuk. Pada saat yang sama, aura kuno muncul, aura penuh dengan keserakahan dan kegembiraan. Akhirnya aku kembali. Penggemar berdaulat ini adalah milikku. Berteriak, Bai Xiaochi melambaikan lengan bajunya untuk mengumpulkan dua wanita dan mayat. Sebagai cadangan, ia melakukan gerakan mantra, menyebabkan seluruh kipas yang rusak bergetar dan memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, gambar di wajah kipas itu meletus dengan fluktuasi kuat yang melesat ke File Emperor. Seluruh rangkaian tindakan pencegahan defensif dilepaskan pada saat yang sama. Bersamaan dengan itu, Bai Xiaochun melompat untuk bergabung dengan Bai Xiaochi, memanfaatkan semua kekuatan yang dimilikinya untuk menekan Kaisar File. Kaisar File sekarang setengah jadi.
Fitur wajahnya terlihat dan indera surgawinya sudah menyebar ke kipas. Namun, segera setelah fluktuasi penanggulangan defensif menghantam perasaan surgawinya, itu menghilang. Selanjutnya, ketika Kaisar Vile terus muncul, tiba-tiba dia menemukan kekuatan pengusiran yang mendorongnya. Itu jelas mengejutkan bagi Kaisar Vile. Meskipun telah siap, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa roh-roh kipas akan mengindahkan perintah Bai Xiaochun. Implikasinya jelas dan menyebabkan tampilan keraguan muncul di wajah Kaisar Vile. Kamu benar-benar mengendalikan kipas yang rusak. Mustahil. Terlalu sulit untuk terikat dengan harta ini. Celestial tidak bisa melakukannya. Tidak hanya Anda harus melewati semua 100 level, tetapi Anda harus menghadapi perlawanan dari robot roh juga. Ini terlalu sulit. Meskipun Kaisar Vile tidak percaya, fluktuasi pengusiran hanya terus tumbuh lebih kuat. Membiarkan teriakan menggeram, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan api hitam menembak keluar. Bersamaan dengan kobaran api datanglah ledakan kekuatan kuno, yang berhasil melawan kekuatan pengusiran sampai tingkat tertentu. Sialan. Bai Xiaoqi berkata tanpa berpikir. Dari samping, Bai Xiaochun menjadi sangat gugup. Keluarkan dia dari sini, kalau tidak kita sudah selesai. Ayolah, Anda adalah robot semangat kan? Ini adalah harta yang berdaulat. Apakah benar-benar sulit untuk mengeluarkan Archaean dari sini? Mengabaikan masalah kesopanan, Bai Xiaoqi dengan marah berteriak tutup mulut. Ini adalah Archaean hidup yang sedang kita bicarakan. Jika dia berada di luar kipas angin, itu akan menjadi satu hal. Tapi dia sudah setengah jalan. Fudge, aku melakukan semua yang aku bisa. Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk marah tentang nada suara Bai Xiaoqi. Terbangun karena cemas, dia berteriak, ayo bergabung. Gunakan lengan berdaulat yang kita punya. Kita harus mengeluarkan ini dari sini. Bai Xiaoqi agak ragu untuk setuju, tetapi juga tahu bahwa kegagalan bukanlah suatu pilihan. Sambil menggertakkan giginya, ia bergabung dengan Bai Xiaochun, menyebabkan lengan serigala yang sekarang ada di hadapan kipas perlahan-lahan meregangkan. Ketika itu terjadi, Kaisar Vile terkesiap. Lengan penguasa, katanya, kaget. Awalnya, dia berasumsi bahwa begitu dia mendapatkan kipas Sultan, dia bisa dengan mudah mengambil kendali. Sayangnya, Bai Xiaochun sudah menjadi pemilik baru, dan telah membalikkan seluruh situasi. Kaisar Vile belum mau pergi begitu saja. Tiba-tiba, matanya menjadi hitam pekat, dan aura aneh keluar dari dalam dirinya. Saat aura menyatu dengan basis budidaya arkaannya, ia tiba-tiba mulai tumbuh semakin kuat. Api hitam mengamuk di sekitarnya, mendorong fluktuasi pengusiran. Ketika itu terjadi, ia mulai tumbuh semakin jelas, bahkan melangkah maju ke alun-alun. Jelas, dia hanya beberapa saat lagi dari sepenuhnya terwujud. Baik Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi menjadi gila dengan kecemasan. Bai Xiaochun memuntahkan darah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan Bai Xiaoqi mendorong akal surgawi ke titik yang membahayakan dirinya sendiri. Bersama-sama, mereka memaksa lengan Sultan bergerak lebih cepat menuju kaisar-kaisar jahat. Sebelum Kaisar Vile bisa sepenuhnya terwujud, lengan menabraknya, disertai dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Kembali ke tempat asalmu. Bai Xiaochun berteriak. Lengan kedaulatan besar tampak cukup kuat untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Saat itu terjadi pada Kaisar Vile, dia mulai gemetar, namun, matanya semakin gelap menyebabkan lebih banyak nyala api meletus di sekitarnya. Segera, mereka terbentuk bersama menjadi raksasa api raksasa, setinggi ratusan meter, yang melolong saat bersiap untuk melawan lengan kedaulatan yang masuk. Raksasa api itu bergidik ketika lengan kedaulatan menghantamnya. Beberapa saat kemudian, itu runtuh, mengungkapkan Kaisar Vile. Anehnya, karena aura aneh yang berputar-putar di sekelilingnya, lengan kedaulatan tiba-tiba terhenti sejenak. Merebut momen yang menguntungkan itu, Kaisar Vile meraung, memaksa dirinya untuk sepenuhnya terwujud. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun melepaskan semua kekuatan basis kultivasi yang dia bisa, serta indera surgawi, memaksa lengan penguasa untuk melanjutkan serangannya. Saatnya bangkrut. Bai Xiaoqi berteriak. Mengabur, dia menembak ke depan untuk bergabung ke dalam lengan yang berdaulat. Sesaat kemudian, lengan itu mulai memancarkan aura penguasa. Wajah kaisar-kaisar jahat jatuh ketika api hitam di sekelilingnya mulai berkedip-kedip dengan liar, seolah-olah mereka bisa dipadamkan kapan saja. Meskipun dia telah sepenuhnya terwujud, lengan itu terkunci padanya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan yang masuk. Melolong, dia melesat maju untuk memenuhi itu. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan seluruh kipas bergetar dengan liar. Kamu tidak bisa menjauh selamanya, Bai Xiaochun. Teriak Kaisar Vile. Dia sudah kembali ke tempat asalnya, bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena serangan dari lengan Sultan, dan aura kedaulatan yang menyertainya. Bagi Kaisar Vile, itu sangat membuat frustrasi, seperti membuka pintu tepat di depannya, tetapi tidak dapat memasukinya. Saat Kaisar Vile lenyap, Bai Xiaoqi menerbangkan kepalanya terlebih dahulu dari dalam lengan Sultan, wajahnya pucat. Bahkan sebelum dia mendarat di alun-alun utama, dia tidak sadarkan diri.
Adapun Bai Xiaochun, dia batuk darah, dan kemudian duduk bersila untuk fokus pada pemulihan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.